Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya di materi praktek statistik. Kita sudah lama tidak podcast ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai satu bahasan, yaitu uji asumsi klasik. Oke. Nah, asumsi klasik ini sebenarnya merupakan alat uji prasyarat sebelum Anda melakukan uji analisis regresi linear. Kenapa prasyarat? Karena nanti kalau beberapa alat uji asumsi klasik ini terlanggar, di sini ada 4, yaitu uji normalitas, multikolinialitas, kemudian heteroskedastisitas, autokorelasi, ini terlanggar, maka Anda tidak bisa kemudian meneruskan analisis regresinya. Kenapa? Karena berarti bisa jadi bahwa hasil yang Anda peroleh dari analisis regresi itu bias, tidak bisa mencerminkan kondisi sesungguhnya. Ya. Padahal yang diinginkan dalam hasil penelitian pengaruh A terhadap B, pengaruh X terhadap Y dan seterusnya, ya, itu benar-benar mereka memang hasilnya signifikan. Signifikan itu bukan faktor kebetulan gitu. Tapi kalau ada kondisi yang tidak kebetulan, misalnya contohnya misalnya adalah normalitas, datanya tidak normal gitu, yaitu kalau dipaksakan maka bisa jadi memang misalnya pengaruh masa belajar terhadap prestasi begitu ya, bisa jadi nggak berpengaruh atau berpengaruh, ya jelas karena kemudian kondisi nggak normal, semuanya mahasiswanya pintar maka berpengaruh. Kalau nggak normal, mahasiswanya sangat untuk kondisi mereka pembelajaran itu sangat kurang sekali, mereka juga latar belakangnya tidak siap untuk mengikuti perkuliahan dan sebagainya, maka hasilnya sebenarnya tidak normal hasilnya. Ya. Dan dikatakan bahwa model regresi linear itu dapat disebut sebagai model yang baik jika memenuhi asumsi klasik ini, yaitu normal atau normalitas ujinya, kemudian tidak terjadi multikol, uji asumsinya adalah multikolinialitas, kemudian tidak terjadi heteros atau yang kita inginkan adalah homokedastisitas. Ujinya tentu saja adalah heteroskedastisitas. Dan yang terakhir, tidak ada autokorelasi atau ujinya adalah autokorelasi berkaitan dengan perubahan-perubahan waktu yang seringkali menyebabkan datanya berubah. Nah, kita akan lihat di pertemuan ini, kita akan membahas mengenai salah satu uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Nah, uji normalitas tentu saja bertujuan untuk mengetahui normal tidaknya suatu distribusi data. Apa itu kondisi yang normal? Kondisi normal adalah kondisi apa adanya, kondisi yang objektif, kondisi tidak terpengaruh, tidak ada kondisi yang sangat baik sekali, sangat jelek sekali. Kalau misalnya nilai ujian itu mesti variasinya dari sangat baik, nilai A misalnya, kemudian ada B, ada yang C, ada yang D, ada yang E. Itu normal. Kalau kemudian ternyata semuanya mendapatkan A, itu sebenarnya nggak normal itu. Kenapa nggak normal ya? Kondisi mahasiswa itu bermacam-macam, ya. Kondisi bermacam-macam. Kalau kemudian sama semuanya, ya, bisa jadi mungkin soalnya terlalu mudah, ya, terlalu singkat. Padahal dengan pembelajaran sekian banyak, ya, dengan waktu yang dibatasi, itu mesti ada kondisi-kondisi hasilnya itu bervariasi. Nah, contoh misalnya di dalam pelaksanaan ujian itu kenapa kemudian harus diawasi, ya, harus diawasi. Satu ruangan hanya misalnya maksimal 20, nggak sampai 50, ya, nggak sampai 100. Nah, karena nanti akan diketahui bagaimana proses pembelajaran itu sudah dipahami oleh mahasiswa belum, ya, mereka akan mendapatkan nilai berapa.
apakah mendapatkan nilai 100 benar semuanya atau mungkin 80 sampai 100 masih di A tapi nilainya sudah enggak 100 mutlak gitu ya. Atau kemudian 70 sampai 80, 60 sampai 70, di bawah 60 D, atau mereka sama sekali tidak paham. Ya, sama tidak paham itu bisa karena nggak pernah masuk, bisa nggak pernah ada komunikasi dengan dosen, gitu. Atau materinya memang terlalu sulit sebagainya. Tetapi karena ada yang memahami, bisa dapat A, bisa dapat B, maka berarti biasanya kalau nilai-nilai di bawah itu adalah mereka-mereka yang presensinya kurang, ya. Sudah presensi kurang, tentu saja penerimaan mereka, apalagi dengan materi-materi statistik ya, yang demikian banyak sekali, yang kadang-kala butuh dipraktekkan terlebih dahulu, butuh penjelasan, maka mereka-mereka yang tidak pernah masuk itu dipastikan berada di bawah. Nah, itu kalau kemudian dengan jumlah sekitar 20-an, ada satu ruang itu bisa 1 pengawas, 2 pengawas, ya itu normal gitu. Normal ya. Ya. Yang nggak normal dibiarkan ya, mahasiswa saling mencontek, satu ruangan bisa 100 umpel-umpelan ya, apa namanya itu, hiruk pikuk begini. Bahkan mereka bisa menjiplak jawaban dari teman yang lain ya, pengawasan tidak ketat ya, dibiarkan saja misalnya, itu kondisi nggak normal, sehingga hasilnya misalnya kemudian 100 semuanya, jadi nggak normal. Atau hanya pesertanya sedikit ya, sedikit, misalnya hanya 2 orang itu ya, meskipun diawasi misalnya diawasi, tapi karena 2 orang ya sudah 2 orang ya, pengawasan juga tidak terlalu ketat, hasilnya juga tidak akan normal. Dua-duanya bisa 100 semuanya, atau dua-duanya bisa mendapatkan nilai 0 semuanya. Kok bisa? Ya karena misalnya kalau 100 semuanya, yang satu dia ikut terus, dia paham, benar-benar paham, sampai sedetik-detiknya dia paham ya. Bahkan seringkali dalam pertemuan dengan dosen, dia mengajukan pertanyaan hal-hal yang mungkin berbeda, atau dia kurang paham misalnya, bukan sama-sama belum paham, tapi kurang paham ya, sehingga dia bertanya itu untuk lebih pemahaman mengenai satu materi, sehingga saat ujian dia sudah paham dan bisa dipastikan nilainya sangat tinggi, bahkan misalnya 100. Yang satunya kenapa? Yang satunya kok bisa 100 juga? Nah, yang satunya padahal nggak pernah masuk nih, nggak pernah masuk, sebenarnya nggak paham. Kalau dia nilainya hanya 80, 60 ya, atau 50, itu mungkin masih baik ya, karena 2 orang itu berbeda selalu ya. Tapi kok dia bisa 100 semuanya, ternyata diketahui bahwa dia dengan latar belakang nggak pernah masuk kok bisa dapat 100. Nah, ini dia nyontek ya. Kebetulan yang dicontek itu paham, sehingga nilainya jadi betul semuanya, jadi nggak normal ya. Nah, kalau untuk hasil evaluasi, maka dosen sangat berbangga itu nilainya 100 semuanya ya. Tapi untuk proses pembelajaran jadi tidak baik. Ya berarti dosen, wah cukuplah, sudah bagus kok. Padahal data itu ya, itu akan menjadi input, sekali lagi. Data statistik apapun itu akan menjadi input untuk pengambilan keputusan yang berikutnya. Langkah-langkah kebijakan yang selanjutnya. Kalau dosen mesti akan dimanfaatkan untuk penilaian pembelajaran yang dia lakukan, apakah sudah baik atau belum, bisa dipahami dengan baik oleh mahasiswa belum, kurang apa, apakah materinya selalu update dan sebagainya. Nah ini ya. Sebaliknya bisa jadi bahwa dua-duanya dapat nilai 0, kok bisa ya. Yang satu nggak pernah masuk, yang satu kemudian sebenarnya dia sering masuk, tapi kondisi pas ujian dia mungkin kondisinya sedang drop, sedang sakit, sedang pusing sebagainya, sedang ada problem, kemudian kebetulan jadi sakit. Pas sakit, orang sakit biasanya tidak bisa konsentrasi penuh, lupa dan sebagainya. Alhasil kemudian nilainya
yang sebenarnya normalnya dia bisa juga tidak bisa ya. Akhirnya nilainya jelek, bahkan waduh tidak bisa mengerjakan, nilainya 0. Yang satunya sudah tidak, sama sekali tidak pernah masuk, nyontoh, dikiranya jawaban dari temennya juga betul, ternyata ya dia nyontek juga akhirnya nilainya jelek semuanya. Jadi nggak normal lagi, nggak normal. Yang normal bagaimana? Normal itu adalah ada tingkat variasi yang wajar. Ya, tingkat variasi yang wajar berarti ada yang sangat baik, cukup, sedang, dan kemudian jelek. Dalam penelitian yang lain misalnya tentang persepsi konsumen juga sama. Ya, ada yang sangat suka dengan satu produk, ada yang cukupan, ya, ada yang kurang, ya, tidak begitu menyukai atau sangat tidak menyukai dengan produk. Itu kondisi yang normal, kondisi yang normal. Itu akan jadi input bagi produsen, pebisnis. Ya, mungkin dia akan membidik mereka-mereka yang sangat suka, yang bisa dijadikan sebagai pelanggan, atau yang sangat tidak suka, bagaimana caranya supaya mereka berbalik menjadi suka. Ya. Kalau semuanya sangat suka ya jadi terlena. Jadi sepertinya normal tapi sebenarnya nggak normal. Ya. Kemudian kita akan coba lakukan proses-proses untuk uji normalitas ini. Nah, datanya seperti ini. Ada data tentang jumlah salesman. Ya, kita simbolkan sebagai X1, kemudian jumlah outlet kita simbolkan X2, dan Y adalah penjualan. Tentu saja regresi ini adalah pengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y atau penjualan. Pengaruh jumlah salesman dan jumlah outlet terhadap penjualan. Data seperti ini kita masukkan ke SPSS, di mana tentu saja seperti kemarin kita sampaikan di saat pengenalan mengenai SPSS, kita masukkan dulu variabelnya. Variabelnya jumlah sales, jumlah outlet, jumlah penjualan. Nah, ini nanti karena dua kata, Anda boleh langsung jumlah sales tanpa spasi, atau menggunakan titik, atau menggunakan underscore, monggo silakan. Ya, sama saja. Yang penting bahwa variabel itu bisa masuk. Kemudian kalau sudah mendapatkan variabel, kita masukkan datanya. Datanya 8, jumlah sales 3, 2, 4, 2, 3, 2, 6, 4. Outlet 2, 1, 3, 1, 2, 2, 3, 2. Penjualan 3.380, 2.930 dan seterusnya. Ya. Nah, datanya sudah masuk. Sekarang kita lakukan prosesnya bagaimana? Ya, di atas ini ya, cari analyze, ya, analyze descriptive statistik. Kemudian pilih yang explore. Nah, klik aja, kita akan masuk ke menu explore. Di menu explore, ya, kita diminta untuk memasukkan variabel-variabel yang akan kita uji normalitasnya. Ya. Nah, ini semuanya ya. Ini baru 2 ya. Anda masukkan semuanya saja. Baik variabel bebas maupun variabel terikat dimasukkan ke dependent list. Artinya ini daftar yang akan kita uji analisis normalnya. Ya, tiga-tiganya. Kemudian yang di sebelah kanan menunya kita klik plots. Ya, plots. Klik plots akan muncul menu seperti ini, explore plots ini. Nah, yang kita butuhkan untuk hasil ini tentu saja adalah berkaitan dengan normalitas. Di situ ada normality plots with test. Kita centang saja. Kita centang, kemudian continue. Nah, saat continue kemudian kembali ke menu seperti ini ya. Nah, kemudian oke. Tunggu beberapa waktu ya, nggak lama waktunya ya, tidak usah menunggu 9 bulan 10 hari, tidak usah ya. Tidak menunggu bertahun-tahun, tidak usah menunggu 1 jam. Selama kondisi programnya normal ya, maka beberapa saat Anda sudah mendapatkan hasil. Nah, biasanya ada beberapa hasil dari output itu ada deskriptif dan sebagainya, jumlah data sebagainya ya.
Nah, yang Anda ambil untuk keputusan uji normalitas adalah tabel test of normality. Di sini ada dua kelompok besar, yaitu Kolmogorov-Smirnov, ini penemunya, dan kemudian Sapirowicz. Nah, mana yang akan kita gunakan? Dua kolom ini memang dua kolom kelompok besar, Kolmogorov-Smirnov, KS, dan Sapirowicz ini penggunaannya kalau yang sebelah kiri itu kalau sampelnya 50 ke atas. Kalau yang Sapirowicz ini digunakan jika sampelnya di bawah 50. Nah, berapa sampel kita? Sampel kita tadi adalah 8 ya, 8. Sehingga kita memilih untuk yang Sapirowicz. Ya. Ini, ya. Yang kita gunakan yang ini, ya. Yang dilihat adalah yang di kolom signifikansi. Karena sampelnya di bawah 58, maka kita dipilih yang Sapirowicz yang di sebelah kanan di kolom signifikansi. Di mana jumlah sales ketemu 0,197, yang jumlah outlet 0,093. Bagaimana kemudian hasil keputusannya, apakah normal atau tidak? Ya. Jika angka pada signifikansi tersebut 0,05 ke atas, lebih besar atau sama dengan 0,05, maka data sudah normal. Data dikatakan sudah berdistribusi normal. Sedangkan kalau di bawah 0,05, maka data tidak normal. Ya, kayak ini. Nah, dari hasil Sapirowicz nilainya adalah 0,197 dan 0,093. Semuanya berada di atas 0,05. Dengan demikian, baik jumlah sales, jumlah outlet, datanya berisi normal. Ya, oh ya, ini satu belum kita uji untuk yang Y, karena memang saya minta Anda untuk mencobanya. Ya, di samping ini nanti kemudian satu untuk variabel Y, Anda uji untuk uji normalitasnya. Ya. Nah, bagaimana kemudian kalau tidak normal ya? Tidak normal. Ada beberapa cara. Ya. Mungkin cara yang pertama Anda bisa menggunakan uji yang lain. Ya. Cara kedua, bahwa nanti bisa jadi bahwa data itu harus dilihat. Ya. Yang pertama dilihat apakah jumlahnya sudah mencukupi belum standar normal, standar mendekati normal. Biasanya data mendekati normal itu sekitar 100-an. Tadi contoh ekstrimnya kan tadi hanya 2 orang, 5 orang ujian. Ya, mereka 5 apalagi sudah pernah bersama-sama kuliah. Itu mesti sudah saling kenal, mesti ada kemungkinan mereka saling ya kong kali kong gitu ya. Tapi kalau jumlahnya banyak, anggota partai, anggota DPR, MPR berbeda pendapat karena banyak, bisa jadi ada yang pro, ada yang kontra sebagainya. Tapi kalau sedikit, mereka bisa kerjasama gitu ya. Ya. Maka kalau datanya seperti ini 8, tidak normal ya Anda harus perbanyak. Ya, seberapa banyak? Ya sebenarnya kurang lebih sekitar 100-an. Tapi Anda misalnya bisa menambahkan dengan 25, dengan sampai 50, 75 ya. Bertahap boleh. Nah, lalu bagaimana di awal-awal ya supaya kalau ini memang tidak normal? Saat Anda menentukan jumlah sampel itu biasanya misalnya ketemu jumlah sampelnya adalah 97 atau 100, maka di dalam penyebaran data itu harus dilebihkan ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti untuk mengganti data-data yang tidak normal, data-data yang jelek ya, data-data yang mengandung nilai-nilai ekstrim atau nilai outlier. Nah, itu kemudian digantikan dengan data itu. Ya. Kalau yang 100 ya ini tadi kan diganti. Misalnya data 95, 96, 97 dan 90 misalnya ya. Ada 4 ini. 95, 96, 97 dengan 90 ini diganti dengan data ke 101, data ke 105 gitu. Maka penyebaran kuesioner, penyebaran pengumpulan data itu harus dilebihkan. Nah,
Alternatif alat uji yang biasanya cenderung bisa memudahkan untuk uji normalitas adalah uji non parametrik KS ya, Kolmogorov-Smirnov, tapi ini sudah beda alat ujinya ya. Nah, bagaimana langkahnya? Kita kembali ke data. Kemudian kita akan langkah pertama adalah membuat variabel residual. Kita namakan dengan residual 1. Ya, langkahnya hampir sama dengan analisis regresi, analyze regression linear. Ya. Sampai di sini sudah saya masukkan variabel bebas dan terikat. Kemudian tidak kita plot tapi kita save ya. Klik save. Kemudian save ini di menu ini kita pilih unstandardized di residual sebelah kanan. Kalau untuk langkah regresi berganda itu yang sebelah kiri predicted values, tapi kalau yang ini adalah residuals yang standardized juga tapi sebelah kanan. Kalau sudah kemudian continue, kembali ke menu seperti tadi ini lalu di OK ya. Oke. Nah, kita tidak ke output tapi kita kembali ke data ya. Nah, di sana sudah muncul residual 1. Kemudian langkah berikutnya ya, uji non parametrik, analyze non parametrik test, analyze non parametrik test sampel KS ya, sampel KS. Klik saja, kemudian di sini kita masukkan yang standardized tadi ya, atau residual 1 kita masukkan di test variable list. Kemudian pilih normal di sebelah kiri bawah, test distribution pilih normal, kemudian OK. Nah, OK. Setelah itu kita akan melihat outputnya. Di output ya, kita lihat di tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Di beberapa SPSS versi 22, versi 25, IBM terutama ya kan, karena di versi 25 ke atas memang sudah dibeli oleh IBM ya. Sehingga ada IBM SPSS biasanya gitu ya. Ini memang ada perbedaan, tapi untuk hasil yang kita dapatkan yang kemudian kita harus putuskan adalah di assign signifikan ya, atau assign to tell ya. Dua ujung. Nah, di situ kita lihat nilainya apakah di atas atau 0,05 ke atas atau di bawah. Kalau nilainya di atas 0,05 ke atas maka normal. Tapi kalau di bawah berarti belum normal. Dan ternyata di sini kita lihat ya, nilainya adalah 0,996. 0,996 berarti di atas 0,05. Berarti data berdistribusi normal. Ya. Maka langkah selesai ini ya. Tetap bagaimana kalau kemudian ternyata tetap tidak normal? Nah, tadi kita harus mengecek ulang datanya. Jangan-jangan datanya memang kurang, ya, mendekati standar, mendekati normal, jumlahnya hanya sedikit, maka harus kemudian diperbanyak. Atau yang kedua adalah mungkin ada nilai-nilai ekstrim. Nilai-nilai ekstrim itu misalnya begini. Rata-rata ujian itu 80, 70, 90 gitu. Ini kan kalau dihitung rata-ratanya ya sekitar 80-an lah ya, 80 70-an lah segitu. Hanya gara-gara satu nilai 20 maka rata-ratanya menjadi turun. Ya. Bisa 60, bisa 50 karena ada satu nilai yang. Nah, ini yang nilai 20 adalah nilai ekstrim, ini nilai yang sangat jauh dari ukuran rata-ratanya. Maka dia dianggap sebagai angka outlier, maka ini harus dihilangkan. Ya terpaksa memang ya. Supaya artinya sebenarnya kondisi keseluruhan sudah bagus hanya gara-gara satu orang misalnya. Makanya kemudian misalnya dulu ada program untuk pembelajaran anak, yaitu program akselerasi ya, yang pintar-pintar dikumpulkan dalam satu kelas tersendiri. Yang mereka bersaing di antara mereka sendiri, karena kemudian kalau mereka harus bersaing dengan misalnya dengan latar belakang kondisi kecerdasannya sangat kurang ya. Maka kalau
di rata-rata jadi jelek. Meskipun tinggi tapi rata-rata jadi jelek. Rata-rata kelasnya jadi jelek. Kalau kemudian itu berdampak ke penilaian sekolah, maka menjadi rendah kan. Nah, kalau ada kelompok-kelompok yang baik dikelompokkan sendiri, yang biasa dikelompokkan sendiri, maka nanti rata-ratanya juga akan mengikuti yang tinggi juga akan tinggi, yang kondisi yang lain juga akan mendekati kondisi hampir sama rata-rata. Nah nanti untuk latihan ya data ini nanti di Google Classroom soal ini sudah kita share. Oke. Untuk uji asumsi klasik yang pertama sudah cukup ya pembahasannya. Nanti kita melanjutkan ke uji kedua dan ketiga dan keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.